Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Awamilul Mi'ah karangan Syekh Abdul Qahir Abdurrahman bin Muhammad Al-Jarjani Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, kita masih di pembahasan faedah-faedah huruf jar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa min wa ila sekarang. Ila wasalisu ila, dan bermula yang ketiga dari 19 huruf jar itu ila. Walaha maknayani, sabit baginya ila itu ada dua makna. Dia memiliki dua makna ila. Ahaduhuma lintihail ghayah, bermula salah satu keduanya itu lintihail ghayah, bagi penghabisan. Nah, penghabisan berhenti di situ. Contoh nahu sirtu minal basharati ilal kufati. Aku berjalan mulai dari kota Basrah hingga berakhir ke kota Kufah. Jadi ila di sini intiha, berakhir di Kufah. Min tadi sebelumnya ibtida, permulaan. Yakni bermaksud ia yang mengatakan contoh ini, intiha usairi, berakhirlah perjalananku dari kota Basrah hingga ke Kufah. Jadi ila intaha, intiha. Aku berjalan dari kota Basrah berakhir di Kufah. Wasani bimakna ma'a, dan bermula yang kedua dari makna ila itu sabit dengan makna ma'a. Wahwa qalilun, dianya ila bermakna ma'a itu sedikit. Contohnya kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Menambah ianya Allah akan kamu akan kekuatan ila quwwatikum, kepada kekuatan kamu. Maksudnya apa? Menambah ianya Allah akan kamu akan kekuatan bersama kekuatan kamu. Kekuatan yang sudah ada ditambah bersama. Ma'a quwwatikum. Jadi ila di sini bermakna ma'a. Karena kita artikan intiha enggak bisa. Wa kaqaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Janganlah engkau memakan akan harta mereka anak yatim, ila amwalikum, bersama harta kamu. Ma'a amwalikum wa ma asbaha dzalik, dan mama yang menyerupainya akan demikian. Jadi kelihatan di sini memang ila maknanya dua kata beliau. Apa ada makna lain saya juga belum tahu, nanti kita lihat di kitab yang lain barangkali ada tambahannya. Sementara di sini ila ada dua makna, intiha ghayah dan bermakna ma'a. Langsung kita lanjut fi. Warabi'u fi, dan bermula yang keempat dari huruf jar itu fi. Walaha maknayani, sabit baginya fi itu dua makna juga. Fi ada dua makna juga. Ahaduhuma liddarfiyah, bermula salah satu keduanya itu darfiyah. Arti darfiyah kotak. Coba kita lihat. Wahiyya hululu syi fi ghairihi hakikatan au majazan. Dianya darfiyah itu bertempatnya sesuatu dalam lainnya sesuatu. Hakikatan, nisbah hakikat atau majaz. Artinya begini, bertempat sesuatu dalam yang lain, sesuatu berada dalam yang lain. Dalam itu bisa dalam sebenarnya karena memang ada wujud kotaknya, atau dalam secara majaz. Nanti kita lihat. Misalul hakikah, bermula contoh hakikat, maksudnya contoh darfiyah hakikat. Nahu seperti al-ma'u fil qaudi, bermula air itu berada di dalam gelas. Jadi gelas ada wujudnya. Air kita tuangkan ke dalam gelas, memang air itu nyata-nyata berada dalam gelas. Jadi gelas itu sebagai darafnya, sebagai kotak tempat air. Ini namanya darfiyah hakikat, benar-benar wujud kotaknya. Wal malu fil kaisi, bermula harta itu sabit dalam kantong. Kita punya duit, kita masukin dalam kantong. Kantong menjadi kotak sebenarnya atau daraf sebenarnya bagi harta. Ini namanya darfiyah hakikat. Wa misalul majazi nahu, bermula contoh majazi, contoh darfiyah majazi itu seumpama
An-najatu fi sidqi, bermula keselamatan itu sabit dalam kejujuran. Di dalam kejujuran ada keselamatan. Karena kejujuran ini bukan kotak, dia maknawi, maka di sini disebut darfiyah majaz, hanya majaz doang. Bukan kalau kita bisa membuka kejujuran di sana ada keselamatan, enggak. Nah, itu majazi namanya. Kama annal halaka fil kadzibi, sebagaimana bahwa sungguh kehancuran itu ada dalam kebohongan. Orang yang suka bohong bakal hancur. Jadi hancur berada dalam kebohongan namanya majaz. Kemudian bagaimana cara mudahnya kita membedakan antara darfiyah hakikat dan darfiyah majazi? Beliau memberi dhabitnya ini. Wad dhabitu anna darfa wal madrufa in kana jismaini kal ma'i fil qaudi awid darfu jisman wal madrufu ardan kasabghi fis saubi fad darfiyatu hakikatun. Bermula ketentuan itu bahwa sungguh daraf dan madruf. Daraf kotak, madruf sesuatu yang berada dalam kotak. Jadi daraf ini maksudnya huruf jar nanti. Atau benda yang mau dimasukkan ke dalam majrur. Bahwa sungguh daraf dan madruf, bila ada keduanya itu benda keduanya. Antara benda dan yang mau dimasukkan ke dalam kotak itu jisim, bisa dilihat, bisa diraba. Jika adalah daraf dan madruf itu jisim keduanya, contoh seperti air dalam gelas. Air benda, daraf. Kauzi madrufnya. Ya, jadi bila dua-duanya benda berarti darfiyah hakikat. Air dalam gelas, benar-benar berarti gelasnya ada wujudnya kan? Au darfu jisman, atau adalah daraf itu jisim. Wal madrufu ardan. Dan sementara ini. Jadi madruf di sini ini qaudi daraf namanya. Al-maudu madruf yang dimasukkan ke dalam daraf. Jadi yang dimasukkan ke dalam gelas yaitu air madruf. Qaudi daraf. Bila daraf dan madruf benda keduanya berarti namanya darfiyah hakikat. Atau adalah daraf itu jisim, darafnya benda, madrufnya sifat. Contoh as-sabghu fis saubi. Bermula as-sabghu mewarnai pada pakaian. Jadi pakaian benda, mewarnanya ini sifat, karena warna kadang nggak ada wujudnya kan, nggak ada wujudnya. Jadi dalam contoh seperti ini tetap disebut darfiyah hakikat, karena baju ada wujudnya, ada warna dalam baju. Fadarfiyatu hakikatun, maka bermula darfiyah itu hakikat. Wa in kana ardaini, jika adalah keduanya daraf dan madruf itu sifat keduanya. Contoh kan najah fi sidqi. An-najatu keselamatan itu ada dalam kejujuran. Jadi najah madrufnya sifat, makna, sidqu juga makna, berarti ini namanya darfiyah majazi. Atau adalah daraf itu sifat. Daraf sifat wal madruf jisim. Darafnya sifat, madrufnya jisim, tetap disebut darfiyah majazi. Contoh, ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Penduduk-penduduk sorga pada hari ini berada dalam kesibukan. Berada dalam kesibukan. Jadi darafnya yaitu sibuk. Sibuk kan bukan kotak. Darafnya sibuk, sifat. Kemudian madrufnya penghuni sorga. Penghuni sorga ada wujudnya. Madruf jisim. Ini tetap disebut darfiyah majazi. Nah, penghuni sorga pada hari ini berada dalam kesibukan. Kanatid darfiyatu majaziyah, adalah daraf itu disebut majazi. Habis. Wasani bimakna ala, bermula yang kedua itu sampai dengan makna ala. Ada juga fi bermakna ala. Wahwa qalilun, dianya fi bermakna ala itu sedikit. Contoh kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah, wala usallibannakum fi juzu'in nakh. Sungguh aku akan menyalib akan dirimu. Akan aku salib akan dirimu dalam dahan-dahan korma. Jadi namanya salib itu biasa di atas digantung, bukan dimasukkan ke dalam pohon. Makanya fi di sini bermakna ala. Ai wala usallibannakum ala juzu'in nakhli.
Sungguh benar-benar aku akan menyalibmu, menggantungmu di atas dahan-dahan korma. Ucapan Fir'aun kepada pengikutnya yang beriman kepada Nabi Musa. Ay ala juzu'in nakhli, di atas dahan-dahan korma. Nah. Sedikit-sedikit aja. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.